Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Bimantara Nugraha, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dari pemerintah Kabupaten Tabalong tahun 2023. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait dengan tugas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Baik, sedikit informasi. Di sini saya bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong pada unit pelayanan ujian kendaraan bermotor. Baik, masuk ke dalam tahapan analisis isu. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pra-analisis identifikasi isu, di mana di sini kita mengidentifikasi ataupun mencari beberapa permasalahan yang ada dalam ruang lingkup kerja kita, yang mana permasalahan tersebut bersinggungan langsung dengan tupoksi kita sebagai calon pegawai negeri sipil. Kemudian dari permasalahan-permasalahan yang kita dapat di dalam identifikasi isu sebelumnya, kita selanjutnya menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik APKL ataupun USG untuk mendapatkan satu permasalahan dengan tingkat urgensi tertinggi. Kemudian dari satu permasalahan tersebut, selanjutnya kita juga dapat menganalisis menggunakan dengan analisis diagram fishbone atau yang biasa disebut dengan analisis tulang ikan, analisis sebab akibat. Kemudian pada tahap akhir, sebelum ditemukannya alternatif penyelesaian masalah, kita juga harus melakukan analisis SWOT. Baik, masuk kepada identifikasi isu pada tahap awal. Di sini saya mendapati ada beberapa permasalahan, yaitu sebanyak 3 permasalahan. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia, petugas teknis pengujian kendaraan bermotor di UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tabalong, tempat saya bekerja. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu kurangnya kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan datang dan juga pulang kerja. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah seringnya terjadi trouble server atau jaringan yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pengujian kendaraan. Baik, di sini saya menggunakan analisis isu dengan teknik APKL. Apa itu APKL? Di sini dapat dilihat APKL merupakan satu teknik yang menggunakan teknik scoring, di mana untuk APKL sendiri yaitu aktual, artinya isu tersebut sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu P, problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian yang ketiga, kekhalayakan, yaitu isu tersebut secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang keempat yaitu kelayakan atau layak, artinya isu tersebut masuk akal dan juga realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif untuk pemecahan masalahnya. Adapun untuk scoringnya di sini saya menggunakan rentang 1 sampai dengan 5 poin. Baik, untuk isu yang pertama yaitu kurangnya SDM petugas teknik pengujian kendaraan bermotor di UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tabalong. Untuk indikator yang pertama yaitu aktual, saya memberikan scoring 3. Dan untuk indikator yang kedua, problematika, saya memberikan scoring 5. Untuk indikator yang ketiga yaitu kelayakan, saya memberikan scoring 2. Dan yang terakhir yaitu kelayakan, saya memberi scoring 5 dengan total skor yaitu 15 poin. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu kurangnya kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan datang dan juga pulang kerja. Di sini untuk total skornya yaitu sejumlah 18. Dan untuk isu yang ketiga yaitu sering terjadinya trouble server atau jaringan yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Di sini dengan total skor yaitu sebanyak 19, di mana untuk isu yang ketiga ini merupakan top prioritas atau dengan memiliki skor tertinggi yaitu sebanyak 19 poin. Sehingga untuk
Isu yang ketiga merupakan isu yang kita angkat untuk pembahasan selanjutnya. Kemudian untuk diagram Fishbone atau analisis sebab akibat, yang mana dari analisis APKL sebelumnya kita dapati isu yang kita angkat yaitu sering terjadinya trouble server atau jaringan yang mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pengujian kendaraan. Adapun untuk faktor-faktor penyebab dari isu tersebut, yang pertama yaitu dari faktor manusia, di mana memang para IT di sini yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan juga memelihara server, sehingga potensi untuk kerusakan ataupun penurunan server itu sangat dipengaruhi oleh para IT tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga di sini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena memang seringkali cuaca buruk itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi dan juga keadaan server dan juga jaringan yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor dari sistem. Sistem di sini juga berpengaruh besar karena memang sistem dipaksa untuk berjalan secara terus-menerus tanpa henti, sehingga potensi untuk kerusakan sistem sangat rawan. Kemudian yang keempat yaitu serangan hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Serangan hacker di sini merupakan faktor eksternal, sehingga kembali merupakan tanggung jawab para IT untuk lebih memperketat pengamanan terhadap server tersebut. Kemudian yang keempat yaitu analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threats. Yang pertama yaitu untuk strength atau kekuatan. Di sini memang terdapat sumber daya manusia yang menguasai terkait dengan bidang yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Memang biaya untuk perbaikan yang cukup memakan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau kesempatan. Di sini memang terdapat fasilitas penunjang yang cukup memadai. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Beberapa ancaman yang ada yaitu yang pertama kondisi cuaca yang memang sulit untuk ditebak. Kemudian yang kedua yaitu serangan digital dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang disebut dengan hacker tadi. Baik, yang terakhir masuk ke dalam alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian isunya yaitu dengan cara rutin mengecek dan juga melakukan perawatan server, di mana tahapannya yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan tim IT pusat terkait dengan permasalahan server, kemudian mengobservasi dan juga mengecek pengkodean pada server tersebut. Adapun output yang diharapkan yaitu tidak terjadinya permasalahan pada server. Dan untuk pihak yang terkait yaitu pihak-pihak IT tersebut. Kemudian untuk alternatif penyelesaian isu yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada tim IT di PTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Tabalong terkait dengan pemeliharaan dan juga perbaikan server. Nah, dengan tahapan yaitu membuat jadwal sosialisasi pemeliharaan server. Dengan output yang diharapkan yaitu dapat melakukan pemeliharaan dan juga perbaikan secara mandiri. Juga dengan pihak IT yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu menambah fasilitas penunjang guna kelancaran sistem dan juga proses pelayanan. Adapun untuk tahapannya yang pertama yaitu membuat rancangan anggaran untuk pemenuhan fasilitas penunjang. Kemudian mengalokasikan rancangan anggaran untuk pemenuhan fasilitas penunjang yang dimaksud. Untuk output yang diharapkan yaitu demi kelancaran proses pelayanan dan juga meminimalisir gangguan server. Dan untuk pihak yang terkait, untuk alternatif penyelesaian isu yang ketiga yaitu pihak keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Baik, sekian pemaparan presentasi saya terkait dengan analisis isu, efektivitas kinerja individu berdasarkan dengan tupoksi. Salah hilafnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.